Oke, itu dia. Jadi match yang pertama, game yang pertama segera kita mulai. Tapi sebelumnya, FPL Arena, mana suaranya? Oh, ini dia. Dari hari ketiga untuk minggu keempat hampir menyentuh untuk paruh musim. Tapi dengan munculnya Tas sekarang di area jungle dengan Joy-nya. Walaupun sekarang kita bisa melihat dari Superfin masih coba untuk melakukan ada sedikit presensi untuk mengganggu pola farming yang dilakukan oleh Tas itu sendiri. Memang dari kedua belah sideline tapi ternyata ada sebuah solo pick off. Galak banget Flavi, galak banget. Jarang kita lihat Sorizo dalam keadaan seperti itu. Karena emang dari match up-nya juga dimenangin sama Terizla banget gak sih? Revenge strike, kena cicilan-cicilan, Piraga Harmony bakal cepet banget untuk bisa dipecahkan. Ya, dan bahkan gara-gara first blood tadi, lihat Fluffy langsung amanin Rapid Boots. Dia tahu banget kalau nanti Super Sorizo bakal bikin Ice Queen One. Dia tahu persis bakal ada slow evac dari Blazing Duet yang ditambah dengan Corrosion Sight. Makanya dia bikin slow evac reduction. Agar apa? Agar dia tidak terkena banyaknya slow evac dari teman-teman Bigiran Alpha. Ya, Rapid Boot sekarang ya udah ada efek untuk bisa menanggulangi slow eventnya. Dan Sorizo memang udah kecil tapi di tengah. Oke, di tengah ada 3 player tertariklah sudah Grind. Flicker tapi tidak membuat dirinya selamat dari area tersebut. Tapi sekarang patch 1.8.08. Wah, ini dia. Grid Dragon Spear. Yang kalau misalkan kita lihat dari hero-heronya yang paling cocok menggunakannya kayaknya Brans. Clean paling cocok. Untuk draft ini ya. Iya. Untuk draft ini. Untuk draft ini. Iya, karena kalau misalkan kita tahu Cloud kan 40 detik kan ultinya. Iya. Lama. Sementara cooldownnya lumayan cepat. Hanya sekitar 15 detik saja. Itu movement speed tambahan selama 7,5 detik itu lama loh. Lama Ngacir, banget. Lama banget. Ngacir itu. Gini, efek suppress winter aja 2 detik lama. Gimana ini? 7,5 detik dia masih bisa berlari area. Tapi sekarang ada sebuah serangan lagi penalti zone yang mulai masuk ke bagian depan. Tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan. Terlihat ke altar langsung dikeluarkan. Mereka semua bertarung dengan super speed. Mengeluarkan lagi ke arah satu blona tapi masih berhasil selamat. Hanya saja tertinggallah sudah Sorizo berhasil langsung diamankan begitu saja. Antara Cry dan juga pergerakan di Van Strong. Harus dihilangkan dengan begitu saja. 2 hilang dari EVOS. Dan ini menjadi pertukaran yang tidak adil ya untuk hilangnya jungler ditukarkan dengan ada turtle. Tapi ini atas prediction. Ini menarik sih. Woi, Hey, ini sama ya. 3 English, 3 Indo ya, weh. Apa yang terjadi di sana? berantem kita di situ ya. Ya 3 sama lah ya anggap. Tapi balik lagi dengan turtle yang tadi didapatkan. Dan bahkan bagaimana setup yang di arah bawah ini bener-bener mahal harganya buat Bigiran Alpha. Double kill yang diamankan Super Ken bakal jadi snowball effect di early game. Dan Superfin bener-bener jadi kryptonite buat Trust nantinya. Ini pinnya jauh banget loh ke dalam sedikit lagi tapi ada penalty zone. Mulai langsung dikeluarkan di Super Ken yang terjebak dari tubuh tapi masih ada backup di bagian belakang ada Moreno. Dan juga Sorizo yang siap untuk membantu tapi Ken sedikit lagi Risa ada pergerakan di mana Tas yang mulai mengejar langsung ke arah dari Super Ken sedikit lagi. Mau pergi ke arah pada dan sudah hadir pula Brans ditembakin begitu sakitnya damage yang terlihat masuk ke dalam tubuh dari Super Ken. Walaupun sempat ada Primal Wrath ya yang dibuka sama Buset langsung ditarik lagi dong. Ada Bloodhound tapi langsung dibantu. Kalau Altara dikeluarkan Cry. Langsung maju ke bagian depan. Pitch ditarik satu yang terakhir. Brans yang mulai menggila memberikan damage sebegitu mematikan. Langsung dibantu ya. Knock mulai masuk lagi ke dalam tubuh. Dari Super Moreno dan lenyap. Lah sudah. wah gak berhenti-berhenti karena Oppression Wrath dibuka untuk bisa mendapatkan 1 poin pick off balasan di mana Van Strong yang dihilangkan dan kembali munculnya Cult Altar membuat miskalkulasi follow up damage dengan inisiasi yang dilakukan oleh Franco itu sendiri. Ya, tapi kalau kita lihat dari tim fightnya Bigiran Alpha ya, mereka emang kemakan bener-bener banyaknya source dari EVOS Legends karena balik lagi. Mereka di top lane lebih set up, apa ya, bisa dibilang kayak lebih set up duluan. Karena Van Strong-nya yang punya Primal Red dan juga punya pasif yang bagus banget dari Brave Smite. Makanya ketika keluar skill, berapa sih dia bakal dapetin Dragon. Makin sulit lagi untuk menumbangkan Van Strong. Apalagi ketika dia ready untuk tim fight besar. Oke, tadi Finnya mencoba untuk masuk ke bagian depan. Mana tahu Bloodhound-nya bisa connect. Tapi Flicker dan juga Rodo Blower sekarang dikeluarkan. Akankah langsung diselamatkan dari Van Strong. Van Strong sendirian di area tersebut. Yap, dengan adanya focusing mark juga yang dibawa Superfin. Ini membuat dari follow up damage-nya dipastikan untuk cukup ya. Iya, apalagi kalau kita berbicara bagaimana Absolute World yang ready banget dan Retribution tadi ngebantuin lagi EXP dari teman-teman Bigiran Alpha. Walaupun tadi early game dikendalikan banget sama teman-teman dari EVOS Legends.
Tapi gara-gara turtle yang kedua inilah yang membuat Big Hero Alpha kayak jauh lebih unggul. Dan EVOS Legends mulai mengganti konsep permainan mereka. Mereka langsung mengubah permainan mereka untuk lebih objektif. Namun, lagi dan lagi Super Queen selalu hadir untuk melakukan pick off yang begitu mahal harganya dengan Iron Hook dan Flicker. Ini Ini harus dari tadi hati-hati loh. Tuker-tukeran doang ya. Tukeran damage aja. Ini brand satu kombonya aja ya. Untuk user match dan juga marksman juga di area gold lane. Ya ampun. Apalagi menit 3 tadi dia udah jadi endless battle. Endless kan? battle udah ada masalahnya. Dan sekarang Fanstroke-nya akankah berhasil selamat karena Iron Hook-nya dikeluarkan kembali. Moreno mulai maju tapi ini yang sering terlihat untuk EVOS Legend. Mereka selalu kehilangan untuk dari outer turret-nya duluan. Oke, dan nampaknya Wah ini di bagian sekarang di area para pembuatnya. Udah ada pertempuran lagi yang akan terjadi. Super Cat yang tertinggal sedia Super Cat. Akankah dipatuhi tidak? Karena Super Cat-nya lejam. Iron Hook-nya connect. Penalty zone-nya. Connect lagi karena 3 orang dan hilang. Seketika. Yap, yang ditangkap adalah Krite-nya. Dan dia masih punya Cloud Altar, tapi Last Insanity. Yap ini dia mau pergi kemana Sorizo. Sorizo. Menjadi upaya yang hanya memberikan sedikit waktu tambahan saja. Ini pertukarannya jadi mahal banget ya. Tadi ada keunggulan yang bisa diamankan oleh Begatron Alpha dengan adanya outer top turret yang hancur. Tapi pertukaran yang menjadi mahal banget karena 4 player dari Begatron Alpha hilang plus outer mid turret. Yang makin nanti membuat dari pergerakan efek surprise dari Super Queen-nya ini nggak berjalan maksimal karena visionnya akan lebih terbatas lagi. Iya ditambah tim fight barusan ya, Big Hero Alpha nggak siap sebenarnya untuk melakukan big fight. Karena Super Moreno belum menggunakan AMU-nya. Jadi nggak akan ada Cloud Altar versus Cloud Altar dan buat sekarang. Waduh ketarik lagi dong Iron Hook-nya. Masih belum ada serangan lagi yang terus-terus bisa dikeluarkan. Tapi barusan ada penalti zone udah connect pula ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Begatron Alpha. Tapi sedikit lagi penalti zone yang ada di dalam tubuh dari Turtle. Tapi Super Queen-nya mulai bagi depan dengan Flora yang udah dikeluarkan. Super Queen yang lejam. Fanstroke-nya berhasil untuk mengantarkan challenge begitu mematikan. Tapi pada berbeda ada satu outer turret lagi yang dihancurkan. Yap, dan ini adalah sacrifice dari Super Queen yang Flicker coba untuk nahan tasnya biar gak bisa buka Retribution. Dan sebenarnya tadi ada satu Iron Hook yang connect kepada Brans. Tapi dia udah tumbang duluan dengan HP yang gak terlalu banyak. Masalah utamanya adalah itu tim fight 4 lawan 5. Dan yang dapetin Turtle yang 4. Karena Super Saiyan dari tadi dia split. Dia main samping. Dari emblemnya aja kita udah lihat. Dia bawa Brave Smith. Dia tahu kalau dia bakal kalah laning sama Clean. Tapi buktinya dia dapetin 2 outer turret di top dan di bottom lane. Ini membuktikan bahwa Big Hero Alpha sangat mengerikan untuk tim fight 4 lawan 5. Gimana kalau 5 lawan 5? Oke. Itu yang mengerikan ya sebenarnya. Ini Saken belum masuk ya dari tadi ya. Nah tapi ada poin plusnya lagi Pak Apa Pulung. itu? Karena Super Morena belum dapetin ultimate yang bagus. Artinya apa? Artinya EVOS Legends bisa maksain tim fight sekarang. Sebelum Super Moreno punya Cloud Altar dengan IMU, harusnya EVOS Legends bisa memaksakan tim fight itu terjadi. Plus Ya. tadi adalah momen dari Bloodheart yang begitu pas ya Prof ya. Iya. Emang benar-benar ditahan, retributionnya nggak bisa digunakan. Sehingga untuk pergerakan dari Super Ken free banget. Ya, free banget ya. Dan kita bisa ngelihat dari power split yang memang dimanfaatkan oleh Big Hero Alpha. Tapi Wah. Fluffy-nya berhasil lagi dihancurkan. Ada satu ke altar, udah dikeluarkan Super Ken yang mencoba untuk bisa langsung mengejar ke arah Brand. Brand yang mengeluarkan flicker, langsung menuju ke arah yang berbeda. Tapi kalian dari depan yang lain juga udah langsung dihilangkan. Mereka, Begatron Alpha mulai mendominasi. yap, dan ini adalah waktunya untuk Super Saiyan udah bisa ikut team fight. Sekalinya dia ikut team fight langsung dapetin double kill. Oh efeknya beda ya. Dan Iya. bahkan lihat Super Moreno dia belum mengeluarkan pemicu atau pelatuk untuk IMU yang tadi dia curi untuk Cloud Altar. Jadi tim fight selanjutnya malah EVOS Legends yang harus berhati-hati. Krite sekarang gak punya ultimate. Dia harus menunggu terlebih dahulu karena cooldown ultimate dari Paramis ini lama banget. Dan sementara Lordnya akan muncul dalam waktu 5 detik. Big Hero Alpha bisa masa tim fight. EVOS Legends harus tarik ulur sekarang. Ya karena EVOS Legends juga ini udah cukup kesulitan untuk bisa berhadapan dan juga menghadapi nih adanya power split push yang dimiliki oleh Super Saiyan. Karena siapa yang bisa ngejalanin yang jauhnya? Ini mereka bener-bener dengan adanya draft kayak gini bener-bener draft fight banget. Gak kepegang jadinya. Iya, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk Weh, kebanting langsung dari satu orang penalti zone yang connect. Pinja pun langsung lejam, ada 2 gol altar langsung berada di atas. Tapi sedikit lagi episode kemana Super Saiyan pun langsung lejam. Tidak ada DPS lagi. Sorry sama pergi ke arah mana. Tapi untuk kali ini Moreno dilejamkan seketika. Dan juga pergerakan tas sampai belakang Nowhere Duran. Yap, dan ini adalah power yang memang dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Mereka maksa team fight dan itu dia satu sosok stoppernya yang di pick off duluan. Wah terlalu banyak ya. Stun effect dari EVOS Legends ada Edith, ada Fluffy dengan Terisla. Semua memiliki efek stun yang pasti dan buat sekarang lihat. Big Hero Alpha untuk kontes Lordnya. Kayaknya mereka bakal kesulitan banget karena Fluffy dan Fanstroke pasti bakal
bener-bener nahan di lini depan agar Super Cat tidak bisa masuk ke ranah Lordnya. Dengan Lord ini, EVOS Legends bakal mendapatkan snowball yang lebih tinggi lagi. Lihat perbandingan goldnya. Dari Big Run Alpha yang unggul 1.500, EVOS Legends sekarang unggul 2.000-an. Banyak loh. Langsung Artinya ngejar hampir ya. 3.000 comebacknya. Dan ini bakal membuat Big Run Alpha makin kesulitan karena mereka nggak bakal bisa menjalankan split push. Sekali split push, Super Saiyan bisa dipastikan dia yang bakal kesulitan untuk bertahan hidup. Waduh, dibanting lagi dong. Super Cat langsung ditinggal sendirian aja loh. Super Cat ditinggal langsung di area tersebut. Yap, dan permasalahannya ada pick off yang dilakukan oleh Van Strong. Dia selalu sempat untuk keluarin Primal Wrath-nya. Jadi dia nggak bisa dipunish, dia bisa ngasih deliver damage lagi yang lebih besar. Dan akhirnya pick off-nya berjalan dengan baik. Jadi Bigoton Alpha yang sekarang mereka harus mendefense terlebih dahulu. Dan ini adalah kesempatan untuk EVOS Legends. Udah paksa teamfight-nya aja dan sekarang mereka dapetin keunggulan yang begitu banyak. Ini dari inner turret udah beruntuhan dan Bigoton Alpha hanya bisa bertahan dengan 3 base turret dan 1 inner turret di bawah yang emang udah mau hancur. Hampir saja. Satu Iron Hook tadi dikeluarkan tapi Van Strong mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Hanya saja belum ada yang berhasil diambil. Dan mereka semua masih berputar di atas tersebut. Bransya, damage-nya begitu terasa bahkan masuk ke dalam tubuh dari Finn. Coba lihat langsung hilang sebar loh tadi. Mantul ya. Karena ada pasif juga dari quick draw-nya itu double shot ke belakang-belakang. Dan nampaknya sebuah usaha untuk bisa melakukan split push dari Super Cat juga agak sedikit worry nih ya. Karena minimnya informasi dengan runtuhnya dari taret-taret ya. Iya, dan kalau kita lihat dari komposisi EVOS Legends, mereka pick off-nya terlalu banyak sih. Onward itu juga maksain untuk nangkap satu pemain. Apalagi Super Saiyan bawa Purify. Kalau Purify-nya nggak ready, sudah bisa dipastikan ini Cloud-nya akan hilang secara instan. Makanya ini cukup yang harus diwaspadai dan menuju ada satu pick off lagi. Waduh, dibanting lagi dong Finn. Finn-nya lejap. Dan mereka mulai lagi maju ke bagian depan. Coba lihat tasnya mencoba untuk bisa mendapatkan kick karena beberapa fans. Tapi ternyata Blazing Duet langsung dikeluarkan begitu saja. Ada informasi yang udah diambil oleh EVOS Legends. Super Merono nggak punya flicker untuk lagi bertahan nantinya dalam 2 menit ke depan. Dan bagaimana kita bisa lihat dari EVOS Legends, mereka benar-benar coba untuk melimitasi pergerakan dari Bigoton Alpha. Dan selalu Super Finn yang di pick off pertama kali. Dan tidak ada power stopper dari Bigoton Alpha, itu yang dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Ini Battle Mirror Image-nya sudah di standby-kan. Mereka siap untuk defense lagi. Prof, Bigoton Alpha dalam tekanan terus-terusan. Wah, udah pasti karena mau bagaimanapun lihat Brans di belakang udah tinggal mainin pasifnya aja. Gak bakal ada yang bisa menjangkau jarak dari Brans kecuali kalau misalkan Bransnya kena Iron Hook. Dan itu pun syaratnya sangat-sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh teman-teman dari Bigoton Alpha. Mereka perlu flicker, mereka perlu Super Saiyan untuk jump in. Sekalinya Super Saiyan jump in, kalau nggak ada mungkin power defense seperti Athena Shield atau sejenisnya, dia pasti bakal langsung dimakan sama Tas. Lihat betapa pedihnya damage dari Electrifying Beat seorang Tas. Karena memang Tasnya udah bener-bener menyentuh power spike tertinggi. Yap, ada pergerakan yang mungkin di situ udah kita lihat ada perpisahan loh. Perpisahan. Ada perpisahan yang tersebut antara Cloud dan juga Franco ya. Ya, dan ini mau coba untuk jalanin ke arah lane atasnya juga ya. Atau setidaknya dapetin objektif yang lain. Dapat, Dan wah. bahkan Best turret-nya dapet loh. Dapet. Best turret-nya tumbang. karena yang didelegasikan untuk mundur ada Fluffy. Dia jalannya agak sedikit lama untuk bisa sampai ke arah base turret ya. Dan akhirnya dengan DPS yang dimiliki oleh Super Saiyan, itu bisa didapetin dengan cukup baik. Dan sekarang Lordnya masih coba untuk ditarik ulur. Dan bahkan di take over nih sama Bigoton Alpha yang lagi memegang kendali. Oke, masalah utamanya adalah Tas nggak bisa megangin Lordnya. Ya. Karena dia bukan hero yang memang ditugaskan untuk durability di kontes Lord. Tapi dia bisa untuk mencuri Lord ini. Sayangnya Bigoton Alpha dia tahu yang harus dilakukan. Mereka bakal tarik ulur Lordnya, mereka bakal reset Lordnya. Demi tujuan apa? Agar nantinya EVOS Legends ini yang bakal terpicu untuk melakukan teamfight di area Lord. Atau Bigoton Alpha yang bakal start untuk kick off duluan. Karena mereka dalam posisi yang terpisah. 3-2 melawan 4-1. Dan ini mulai ke distract ya, balik lagi dengan adanya Tas sebagai jungle, dia nggak bisa megangin Lordnya dan dia dependent terhadap roamer dan juga XP-nya. Sedangkan XP-nya ini sedang sibuk untuk bisa melakukan adanya dorongan juga nih. Minion yang sudah dilakukan oleh Super Saiyan di arah top lane. Bahkan Super Saiyan ini nggak sendirian terus. Dia selalu bisa diikuti dengan adanya Super Finn yang bisa aja melakukan adanya pick off siapapun yang nanti akan berada di depan dari Super Saiyan. Ini adu makro di sini udah terlihat banget ya Iya. bagaimana pola mereka untuk menghantarkan wave minion. Waduh, Mereka reset mengganggu lagi. Ada reset terlihat di atas sebelah pilar terbang begitu saja. Dan hilang sudah pergerakan dari Vita Piketnya mulai maju ke bagian depan. Berhasil selama dengan gol antar yang ada di dalam tubuh yang udah diberikan lagi dan terhadap pergerakan dari Clyde. Tapi Van Strom menghantarkan damage begitu mematikan pula dan Tas
siap maju, siap mengamankan Lord. 5 versus 4 dan nampaknya Super Saiyan-nya ditahan bener-bener gak boleh kemana-mana sama Fluffy. Dan apakah ini bakal coba untuk di all in karena Super Ken ini masih berada di depan loh. Dengan HP yang terlalu banyak. Ini dikit lagi loh, dikit lagi. SP terlihat di dalam tubuh dari Lord Cry. Masih berhasil selamat. Tapi shotgun pun tercipta dan sekarang milik siapakah Lord tersebut karena penalti sudah mulai masuk juga. Tapi pergerakan dari Flash sedikit lagi bisa mulai memberikan damage tapi Moreno berhasil dihilangkan. Ada flashing Joel, Lord yang berhasil diamankan. Fluffy yang tertinggal, ada immortal yang pecah di dalam tubuh dari Fluffy. Yap, dan itu tidak ada power retribution yang dimiliki oleh EVOS Legend. 3 player yang terpunish dan Bigetron Alpha bisa mendapatkan Lord yang ter-enhance. Hanya ada Super Moreno yang tumbang di tangan Brans dan kita bisa lihat di menit ke-15. Item dari Brans juga emang udah sakit banget. Wah ini sih udah lebih dari kata sakit ya. Blade of Despair makanya Wind of Nature mungkin bisa menjadi jawaban dari Super Saiyan. Tapi refleks dari Super Saiyan luar biasa. Namun tertangkap dan sudah begitu baik hal yang dilakukan oleh Super Finn. Tapi Clyde memiliki pasif yang cukup banyak. Pasif yang cukup, dia berhasil untuk bangkit kembali. Yap, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk ditahan dan ada Great Dragon Spear Ya, yang GDS. diamankan oleh Brans. cukup banget lah tentunya untuk nanti bisa memberikan movement tambahan. Tapi buat sekarang Oke, Brans yang mulai mengantarkan damage begitu mematikan. Tapi positioning dari Brans juga luar biasa loh. Head to head 1v1 situation tadi berhadapan langsung dengan Moreno yang menggunakan magical damage. Masih bisa dimenangkan, coba lihat 6-0-9 loh sampai sekarang. Zero death ya, ini benar-benar positioning yang sangat-sangat aman juga. Dan apakah Bigetron Alpha nggak mau berhenti untuk bisa melakukan pressure. 2 base turret yang tersisa dari EVOS Legends. Mereka cukup kuat pastinya dari segi durability kalau misalkan nantinya dari Bigetron Alpha ini bakal coba untuk maksa teamfight. Tapi dengan adanya keunggulan dari pick off dan juga Lord yang didapatkan, ini goldnya udah mulai nge-swing lagi untuk Bigetron. wah ini kalau misalkan kita ngomongin gold ya, pelan banget loh langkahnya, kayak satu Lord dari yang Bigetron Alpha unggul ngegeser ke EVOS Legends. Ya. Lalu selanjutnya gara-gara satu team fight besar, Lordnya didapatkan sama Bigetron Alpha. Bigetron Alpha sekarang bisa dibilang malah comeback nih pelan-pelan. Gara-gara gold leading yang terlalu cepat inilah yang membuat menurutku ya, yang harus diturunin temponya dari kedua belah tim. Jangan terlalu terburu-buru karena masih terlalu banyak momen yang sama-sama bisa mereka ciptakan. Salah satunya EVOS Legends, mereka harus memperhatikan juga top lane. Top lane yang udah mulai bener-bener hancur perlahan. Apalagi gara-gara efek split push dari Cloud-nya Super Saiyan. Dan kalau kita lihat sekarang posisinya, Super Saiyan lagi dan lagi menjalankan tugasnya sebagai laner. Agar nantinya dia bisa menambahkan satu winning condition dari Bigetron Alpha, yaitu adalah split push. Oke, split push yang memang harus diantisipasi. Tapi Pride sudah selesai dengan sebuah Divine Glaive-nya untuk follow up damage nantinya. Dan Super Saiyan udah didelegasikan untuk bisa dapetin orange buff. Berarti nantinya dia akan menjadi tulang punggung juga untuk damage output yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan temponya kembali low, reset kembali yang udah mulai terjadi dengan menunggu dan menanti dengan adanya Lord yang ter-evolve. Dan ini dia skill hit rate dari Franco-nya Super Finn. 10 dari 26 dengan 38,46%. Lumayan. Lumayan. Karena mau bagaimanapun ini adalah hero power dari Finn sendiri dan Widih, Hampir. hampir aja. Tipis banget satu Iron Hook yang sudah dikeluarkan oleh Finn. Dan ini berbahaya banget kalau misalkan ada satu player aja yang kena pick off di saat Lord Evolve kali ini sudah muncul. Setup udah mulai dilakukan dengan adanya power jungler fighter yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ya di Super kan udah jadi satu sandbag di depan untuk bisa nahan dan narik ke arah samping dari Bigetron Oke, Alpha. masalahnya draftnya ngedukung banget buat Bigetron Alpha. Teamfight di arah Lord. Karena apa? Karena ini Super Finn dengan Franco-nya, dia bakal ngejawab tas dengan Retribution yang dia miliki. Ditambah kita tahu sendiri, Fredrin mainin skill 1 Retribution itu ada kalkulasinya. Yap. Ada rumusnya untuk mendapatkan arah Lord. Tapi Finn, Waduh, Finn-nya di tempat yang berbeda. Di Immortal yang udah pecah di dalam tubuh dari Finn. Langsung dikeluarkan begitu saja satu yang terakhir. Tapi Finn masih berhasil selamat dan juga kabur tersebut. Finn-nya berhasil kabur dengan begitu banyaknya source skill yang udah dikeluarkan. Yap, dan ini sebuah immortal ya yang tadi sudah dimiliki juga oleh Super Finn. Sehingga dia tidak berhasil untuk di pick off dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh Van Strong-nya. Tapi Lord bakal coba untuk dilanjutin. Dan tas sudah terbuka dari Electrifying Beats-nya. Oke, Super Saiyan kehilangan dari Aura Ultimate yang dia milikin. Clyde mulai maju ke bagian depan. Akankah mereka langsung memberanikan diri untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord? Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan pula oleh Super Ken. Super Ken dia berhasil bagi tersebut tapi tidak untuk Saiyan. Karena Saiyan berhasil diamankan tapi langsung dibanting pula. Super Ken masih berhasil kabur. Tas yang mengamankan Purple Bang. Sebelum nantinya mereka mulai memberikan lagi efek balasan. Tapi sekarang sudah mulai tertangkap. Dan hilanglah sudah pergerakan dari Ken. Mereka dapat Lord. Tapi mereka kekurangan kuantitas dari playernya. Yap, dan Super Moreno padahal punya IMU ya memang
Tapi tadi ditahan memang terlalu mungkin jauh juga. Dan sekarang Lord pun didapetin tapi EVOS Legends cuekin aja Lordnya karena mereka berfokus untuk menghancurkan base-base turret dari Bigetron Alpha. Oh, tapi mereka harus mundur sih sekarang buat teman-teman dari EVOS Legends. Let's say mereka udah dapetin base yang ada di bawah. Ini base turret yang mahal banget harganya. Setidaknya kalau misalkan udah dapetin mid, mereka harus pulang sekarang juga karena ini adalah Lord Evolve. Dan gak boleh diremehin. Karena mau bagaimanapun, daya dobrak dia untuk tower bakal tinggi banget harganya. Oke, ada 2 base turret sekarang yang udah dihancurkan. Lord juga bisa ditahan menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legends kah, Prof? Sangat-sangat untung. Ya, sangat untung dan biasanya dengan adanya gameplay dari EVOS Legends yang suka banget main ke arah 20 menit ke atas. Oke. Ini udah ada momentum yang mereka mau coba untuk manfaatkan. Dan gak cuma itu, kenapa aku bilang untung? Karena lihat Lordnya, posisi Lordnya sekarang. EVOS Legends kebantu banget, malah mereka yang bisa split push. Mereka bisa manfaatin super minion di bottom lane karena kebetulan EVOS Legends base turret di bawahnya masih terbuka dengan sangat bebas. Top lane jadi gak bisa di split push. Sekarang PR-nya Super Saiyan adalah bisa dia main split push, tapi berani nggak untuk menuju ke arah bawah, lawan super minion, dan lebih lama lagi untuk clear wave. Dan permasalahannya juga dari tadi Super Saiyan gak sendirian ya. Set langsung dibanting lagi tuh Super Ken-nya. Tapi ada satu orang, Iron Hook yang berhasil untuk mendapatkan karena satu player. Ada pergerakan di area tersebut di mana kerajaan berhasil lagi dihilangkan. Tapi sekarang pertempurannya di mana Super Saiyan-nya. Berhasil dilenyapkan, Moreno mau pergi ke arah mana. Immortal yang pecah tapi digeding dengan palu sebesar itu. Hanya menyisakan 2 player saja untuk Bigetron Alpha. Dan Tas masih belum mau berhenti. Tas mengantarkan damage yang melatih menjadi satu orang terdepan. Di tempat yang berbeda, Patrok yang berhasil untuk memberikan bantingan tapi itu berbeda mungkin area yang lain. Sepertinya masih berhasil selamat, seperti sedikit lagi yang tersisa. Adalah sisa di dikeluarkan tapi base-nya hilang seketika. Wow, dan EVOS Legends berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Oke, itu dia. Setelan Emblem, tiap player pun sudah ready. Di game yang kedua akan menjadi milik dari EVOS atau Bigetron. Oke, terdengar sudah jadi sekarang EPL Arena. Sebelum kita mulai, mana suaranya? Masih semangat walaupun memang kali ini kita akan masuk ke game yang kedua. 1 poin sudah diamankan oleh EVOS Legends. Tapi pertanyaan aku nih Profesor, Kaja ini saat melakukan inisiasi butuh banget follow up. Dan siapa yang nantinya bisa melakukan follow up tersebut? Super Ken sih harus benar-benar nempel sama Finn. Makanya. Karena kalau Super Finn jalan sendirian gak ada Super Ken, damage-nya gak bakal ketutup. Dan gak bakal ada eliminasi yang benar-benar tinggi nantinya dari segi damage. Karena mau bagaimanapun Super Ken, dengan early damage-nya, dia bawain ke arah Rapture juga. Ini benar-benar bakal mau main tabrak early game kayaknya. Jadi kemungkinan besar Super Ken harusnya bakal jadi eksekutornya. Ya karena follow up damage yang biasanya dibawakan oleh follow up-nya Kaja, itu kan Kari, Lunox gitu kan, dengan Beatrix. Dan sekarang ini One butuh banget momentum. Sedangkan Super Moreno nggak bisa langsung burst, tapi... Wah, itu pada berbeda. Moreno tertangkap basah di area mid. Wah, Petrify juga diaktifkan. Jadi benar-benar semuanya all in untuk Moreno. Moreno ditangkap, artinya ini membukakan sebuah early game yang sangat berpotensi bagi EVOS Legends untuk Van Strongnya dapetin level yang keempat. Ya ini udah mau coba untuk dapetin early-nya juga. Dan ini cukup berbahaya balik lagi untuk Bigetron Alpha yang udah mulai ke pick up satu persatu. Walaupun Super Sorizo. Coba lihat Krite-nya tuh langsung aja maju ke bagian depan tapi masih level 3. Ada satu Asura Aura ditembak lagi. Astra Recall bagian belakang Krite. Sedikit lagi dan berhasil langsung dihilangkan. Oke, pertukaran terjadi antara kedua belah mid laner. Krite yang memang sudah tidak memiliki flicker. Tidak ada Wings by Wings yang sekarang memang cooldownnya juga udah diperlama. Ya. Jadi nggak ada escape ability tambahan di saat udah mulai dikejar-kejar oleh Super Ken. Dan setup menuju ke arah Turtle. Mengingat Super Ken sekarang menggunakan Joy-nya. Dia nggak bisa nahan di depan, dia nggak bisa menggagin Turtle-nya. Sehingga dia dependen banget terhadap Sorizo. Ya tapi lihat rotasi dari Super Finn. Dia udah level 4 dan Divine Judgment. Divine Judgment, ini dia ada satu witness point dan waktunya untuk terbang. Satu Divine Judgment yang gak bisa diapa-apain tapi daripada berbeda Turtle-nya pun menjadi sebuah impian dari kedua tim ini. Dan berhasil diamankan pula Turtle-nya tapi Tas langsung dinaikin dan Sorizo memikirkan mana karena Asura Aura langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang begitu banyak source skill untuk mengeluarkan langsung Sorizo kembali menuju ke base-nya. Dan barusan Astra Recall dilanjutkan. Wow, pergerakannya begitu baik oleh Joy. Ini Super Saiyan-nya dapetin full plating loh. Dia dapetin poin pick off terhadap
Brans dia dapetin full plating tapi Tens Prediction masih kembali 50-50. 3-3 lagi ya. Tapi 3-3. balik lagi kalau kita berbicara soal point kill dari teman-teman Garden Alpha. Dia dapetin 3 point kill. Turtle juga dan Brans sekarang tertekan. Full plating untuk Super Saiyan dan Super Saiyan menangin early game-nya. 1-1 hero late game. Early game-nya menang artinya mid game dari EVOS Legends tidak baik-baik saja nantinya. Karena mereka harus targeting karena Super Saiyan dan tidak ada hero lock dengan efek suppress. Sehingga nantinya Super Saiyan bakal bebas banget dengan dash ability-nya dia. Oke, Rada Rapati masuk ke dalam tubuh dari Moreno. Tapi Bransnya pun harus mundur. Ken yang mencoba untuk bisa mengejar. Ken memaksakan keadaan bagian belakang. Tapi Brans pun langsung berhasil dihilangkan. Bakat Dora berhasil dihilangkan dengan begitu cepatnya. Tapi ada satu winner point terakhir udah berhasil terbuka. Di mana Tas untuk kali ini masih mencoba saja. Untuk bisa mengejar yang lain. Tapi crossbow tank yang hadir masih belum bisa menumbangkan. Padahal Super Saiyan udah buka dari Inspire-nya ya. Dan Iya. Tasnya masuk ke belakang dan Super Ken memang terlalu jauh. Dan akhirnya bisa dipunish. Dan ini membuat akhirnya keunggulan yang mungkin tadi diamankan oleh Begaton Alpha udah mulai bisa dikejar tipis-tipis. Ya mau bagaimanapun rotasi 4 orang dari Begaton Alpha ke arah top lane benar-benar mendapatkan point kill yang begitu banyak. Namun memang harus ada ganjarannya dan untuk sekarang Super Saiyan masih belum bisa di take down. Dan ini bakal jadi PR untuk Kraid. Karena cuma dia kayaknya yang bisa menjangkau ke arah Super Saiyan dengan Feather Air Strike. Namun harus diperhatikan juga bahwa di sana ada Super Fin dengan Divine Judgment yang selalu siap untuk mengcovernya. Tapi kalau dari lihat XP lane-nya, Super Sorizo dia berani banget loh untuk ngejalanin sebuah cut lane yang begitu jauh. Dan bahkan benar-benar ninggalin landingnya hanya untuk teamfight ke arah Turtle walaupun dia dalam keadaan loose seperti ini. Wah, Divine Judgment dia connect lagi dong, tapi masih berhasil mundur ke bagian belakangnya. Sesuai crossbow tank udah berhasil diaktifkan. Tasnya berhasil mundur, Ken-nya dilejapkan, Turtle-nya kereset. Ada waktu untuk masing-masing tim karena Farstrong pun sudah hilang. Masing-masing kehilangan satu player. Yap, dan itu tadi ketarik, dia sempat buka decimation dan akhirnya killing spree-nya aktif, HP-nya nambah lagi. Ya ditambah kalau misalkan teman-teman sadar ya dari tadi trade-nya nggak begitu adil. Farstrong tumbang 3 kali. 2 diantaranya tukernya sama Sorizo, satunya sama Super Ken. Jadi kayak ini gak berimbang gitu loh. Romer tuker sama XP, Romer tuker sama jungler. Sehingga pertukaran inilah yang harus diperhatikan lagi sama Begaton Alpha. Jangan sampai mereka harus mengorbankan junglernya hanya untuk sosok Kadita yang job desk-nya di sini sebagai Romer. Sebagai mata saja dari EVOS Legends. Sebagai pancingan juga pastinya ya, ayo all in ke gue ya. Tapi untuk setup menuju ke arah Turtle yang kedua. Ya, Finnya mulai mendekat sedikit lagi. Turtle aja berhasil langsung diamankan. Mereka semuanya pun mundur teratur. Yap, dari segi level junglernya sebenarnya masih sama-sama imbang ya. Tapi Super Saiyan kembali ini gak ada yang menghentikan pergerakannya. Sehingga sekarang outer bottom turret pun berhasil untuk dihancurkan dan menjadi keuntungan besar kembali. Yang bisa diamankan oleh Begaton Alpha. Dan balik dengan adanya efek suppress yang memang tidak dimiliki oleh EVOS Legends. Ini ya udah Super Saiyan free banget ya. Divine Judgment-nya connect lagi. Satu yang terakhir tapi Tas masih berhasil untuk memampang itu semua untuk pergerakan dari Saiyan yang ke arah mana dan shutdown. Shutdown pun tercipta. Waduh, masalahnya shutdown Tas loh. Dan bahkan bonusnya jadi Guardian Helmet. Ini udah kayak convert gold yang benar-benar worthy untuk didapatkan. Apalagi buat sekarang lihat Tasnya ready juga dengan Silent Rope. Jadi nantinya magic damage ketika ada Super Saiyan dan juga Super Ken bakal ketutup semuanya. Regennya ada, defense-nya kuat. Dan berarti di sini Tas yang bakal berperan yang megangin Lord-nya nanti ketika Lord akan muncul di menit yang ke-8, 40 dan juga out. Ini orange buff-nya kecuri ya. Super Ken udah kehilangan 2 temannya, dia masih berani untuk crossing. Untuk bisa mendapatkan keuntungan dan orange buff milik Tasnya pun berhasil untuk dimiliki. Dan kita akan melihat sesaat lagi untuk perebutan turtle yang ketiga dan kembali. Rough Wave dikeluarkan, nampaknya masih belum bisa men-pick off Super Ken. Waduh, di tempat yang berbeda. Coba lihat Fluffy. Harus menghadapi 3 orang sekaligus. Di mana ada pergerakan di bagian bawah. Bransnya tertangkap basah. Wah, ini damage-nya udah gak bisa dibendung 2 kali. Rhythm of Joy itu udah langsung membuat HP dari Brans tergerus dan kembali Super Saiyan. Benar-benar bisa mendapatkan space-nya, mendapatkan objektif dan leveling yang unggul juga. Ya mau bagaimanapun kalau kita lihat dari early game-nya, secara item aja ya, menit 7 ini Brans baru jadi Blade of Despair. Yang biasanya mungkin Beatrix akan mengamankannya di menit yang keempat atau bahkan menit yang ke-6. Ini menit yang ke-7, artinya apa? Artinya Brans under banget dari segi level, dari segi goldnya, dan permainan agresif dari Begaton Alpha. Masih belum bisa dibendung, karena balik lagi mereka unggul dari segi goldnya 2000 sekarang.
2.800 ya udah mulai menyentuh dan kita bisa ngelihat inner turret Birato pun sudah berhasil dimiliki oleh Begatron Alpha. Setup menuju kereta yang ketiga tapi Funstrong. Buset, dah itu Kenya. Kenya masuk ke bagian belakang. Membuat Funstrong tidak sempat lagi untuk mengeluarkan ke arah satu Rockwave Grind. Mengeluarkan lagi ke arah satu Federal Strike. Namun sekarang pertempuran yang mereka semua dipukul mundur. Flavinya langsung ditarik ke masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Begatron Alpha. Karena sekarang ada 1, 2, 3 player dari EVOS Legend lenyap. Ya dan ini gak ada yang bisa kembali menghentikan pergerakan dari Begatron Alpha karena Funstrong ini tugasnya banyak banget. Dia harus cari informasi, dia harus menjadi inisiator dan pick over dalam waktu yang bersamaan. Dan dia gak bisa nerima damage yang besar sehingga Funstrong ya berkali-kali berhasil untuk ditumbangkan dengan begitu mudah oleh Begatron Alpha. Wah, kalau kita lihat ya dari teamfight yang barusan, terlalu banyak poin kill yang diamankan oleh Begatron Alpha dan salah satunya Super Ken dengan objektif play yang tidak ketinggalan membuat ini kayak dari 2000 tiba-tiba naik jadi 3000 dan 5000 advantage gold sekarang Begatron Alpha bakal jauh lebih bisa didapatkan lagi setelah Lord nanti. Kalau misalkan pick off-nya tidak berhenti-henti dan Divine Judgment-nya selalu on point, apalagi Super Fin sedang menunggu cooldown dari flickernya, dan kalau flickernya on point lagi, entah ke arah Brans, entah bahkan ke arah Tas, dan shutdown tercipta, 10.000 gold bisa saja diamankan Pak Bulung. 10.000 gold. Bener juga dan ini dari tadi Super Finnya selalu ngejagain gerak dari Super Saken. Dan di follow up terus menerus juga dari siapapun dan berkali-kali targeting dari Super Fin ini kepada Brans. Dan Bransnya jadi tumbang 5 kali. 5 kali loh. Bayangin 5 kali tumbang. Sebagai gold laner tentu gak akan ada yang mau. Sebagai gold laner kita berada dalam posisi seperti ini. Tapi dari top lane benar-benar kesulitan untuk farming. Menit 7 baru jadi Blade of Despair. Dan tentunya ngebawa ke late game adalah solusi dari EVOS Legends. Karena lihat secara goldnya beda 3000 sama Super Saken. Ini jauh banget loh, 5 ribuan dengan 8 ribuan. Seperti apa yang udah disebut oleh Profesor KB. Untuk berada di area late game mungkin itu adalah solusi untuk EVOS Legends. Masalahnya dari Super Ken-nya juga ini makin jadi lagi dari segi itemnya. Bahkan Blood Wings sudah dimiliki. Invasi ke arah jungle dan EVOS Legends mereka masih coba untuk menunggu ke late game pun hanya bisa farming dari minion-minion yang berjalan. Dan itu butuh waktu yang cukup lama. Dan di menit yang ke-10 Lord pertama pun sudah muncul. Walaupun ada yang sneaky peeky yang mencari informasi ini di depan sana. Dan setup mungkin sudah dilakukan oleh Begatron Alpha. Perlahan-lahan. Dan ini Funstrong, wah tapi kejar lagi. Judgment-nya dong. Tapi Rockwave udah dikeluarkan pula. Ada 2 ultimate yang sudah terlihat. Tapi Super Ken yang masuk ke bagian dalam. Super Ken masih berhasil selamat. Tapi Tina untuk Cry karena Cry yang berhasil langsung dihilangkan. Tapi Flavinya 1 weakness point terakhir. Dan sekarang Warlock yang untuk langsung terbang. Kita pada berbeda Funstrong-nya. Ada crossbow-nya yang damage-nya tidak nyambung lagi ke player yang lain. Tapi sekarang monster kill berhasil didapatkan pula oleh Tas. Karena Tasnya berjuang sendirian. Fitnya udah mulai hadir pula Tas. Wah, ini benar-benar Tas versus everybody. Di mana 4 orang ada di area tersebut. Ya tersisa Bransnya sendirian dan ini membuat dari EVOS Legends. Mereka nggak bisa ngontes ke area Lord yang pertama. Dan balik lagi dengan damage output yang diharapkan dari Krait. Di saat dia feeder Ice Strike, dia dalam keadaan yang terdiam. Dan itu adalah zona yang dimanfaatkan oleh Super Ken untuk nabrak. Dan akhirnya Kraitnya bisa ditumbangkan. Wah, shutdown yang mahal tercipta. Lagi dan lagi harus kita bilang kalau seandainya ketika Tas ter-shutdown di Gatron dengan Lordnya bisa unggul sampai 10.000. Dan buat sekarang dengan Lord yang akan bergerak ke arah top lane harusnya sih hampir. Tapi ingat, EVOS Legends secara defense dia kuat. Ada Beatrix, ada Varsha. 2 hero inilah yang akan dengan cepat sebisa mungkin melakukan clear wave minion. Apalagi kita ketahui sendiri bahwa dengan kehadiran dari Beatrix, 3 dari 4 senjatanya ini benar-benar didedikasikan untuk clear wave cepat. Iya. Ada buat Virus, ada Benetres. Mau nggak mau mungkin harus ikhlas kalau misalkan ada base turret yang pecah. Oke, mau Tapi nggak mau. harus defense. Itu Sorizo-nya udah pasang badan di depan. Mereka juga harus waspada terhadap pergerakan mendadak dari Finn. Karena sekarang di bagian tengah udah berhasil diajukan pulang. Finn yang mencoba untuk mencari ruang agar bisa menarik lagi ke arah satu orang. Tapi Kenya mulai maju. Ken! Keraja pun langsung hilang di area tersebut dengan sangat-sangat cepat. Tapi sekarang Lordnya udah mulai masuk ke bagian dalam. Ada satu lagi pergerakan di mana sekarang Super Sakennya. Crossbow yang begitu menyakitkan ada di bagian atas Immune. Berhasil didapatkan pula. Tapi Bran mencoba untuk bisa menghilangkan satu weapon plus. Dengan adanya Lord tidak bisa. Wow, dan Begatron Alpha disamakan keadaannya 1-1.
Itulah dia, di game yang ketiga kita mau nanya dulu nih, akan menjadi milik dari EVOS atau Bigatron? EVOS atau Bigatron? Oke, YBL Arena, mana suaranya? Wow, game penentuan. Game ketiga untuk match pertama kita di hari ini. Tapi Super Fin sudah mulai tergerus HP-nya. Karena mau coba untuk ganggu nih jungling yang sudah dilakukan oleh tasnya. Dan sekarang tas dengan level ignition yang dibawa. Dan Vanstrong ternyata buka ke arah focusing mark nih. Langsung ya. Jatuhnya benar-benar udah mau nambahin damage juga. Agar nanti siapapun yang di Walcher sama Van Strong, seenggaknya damage-nya akan bertambah lagi 6%. 6% lumayan banget loh itu. Sangat-sangat lumayan. Tapi Ken sudah langsung membuat sebuah pergerakan di mana itu berbuah satu Little Wanderer. Oke, akhirnya sekarang kalau kita lihat dari Brans, dia bakal amanin satu buat Tenacity. Dan Swift, attack speed-nya bakal cukup, cuma bedanya Super Saiyan attack speed-nya bakal lebih tinggi karena dia bawain Emblem Marksman. Yep. Dan Tenacity masih menjadi favorit dari hampir rata-rata pemain MPL. Untuk bisa melakukan defensif juga dan ini udah mulai terjadi pressure yang dihadapi oleh Brans di area goldnya karena kita tahu Super Ken dia punya power untuk rotasi cepat juga. Super Fin-nya selalu menemani untuk bisa mendapatkan power spike dari Super Saiyan dan kita bisa melihat di mana ini Bransnya cukup ditinggalkan ya, dia dibiarkan saja mandiri sendirian. Oke, itu emang benar-benar menjadi sebuah strong lane yang emang oke, Brans kita akan melakukan rotasi tempat yang berbeda tapi sekarang Fluffy-nya sendirian di atas. Ada pergerakan dari Ken, Tas terlihat mulai maju bagi depan mencoba untuk bisa mendapatkan Sorizo kah? Tidak. Nggak, dia nyari ritem-ritem aja nih. Iya. Ritem-ritem jadi teori ancaman juga. Dan perebutan di area satu buah gold cap pun masih bisa diamankan oleh Super Saiyan. Dan nanti kalau misalkan emang di drag late game, di saat Brans nabrak ini dia nggak bisa menggunakan artinya Wind of Nature dengan day to damage. Ini kalau Super Saiyan. Yap, itu dia. Sementara untuk sekarang Tasya. Ada beberapa player yang memang menjadi tujuannya. Super Moreno juga Sorizo dengan SP yang masih cukup rendah. Tapi ternyata untuk sekarang turtle-nya diberikan begitu saja. Tapi ada penalty zone yang masuk area tersebut. Menjadi sebuah kontradiksi. Apa yang terjadi? Karena untuk sekarang dua player hilang dari EVOS. Siap dan tasnya juga kabur ya tadi Karena ya. tasnya pergi. Iya, dan Lordnya pun turtle-nya masih ditahan dan akhirnya bisa menjadi satu free saja walaupun Super Fin harus menunggankan nyawanya untuk bisa menumbangkan Brans di sana. Oke, menjadi sebuah kerugian lagi untuk EVOS Legend di beberapa sisi. Turtle hilang, dua player lenyap di area pertempuran Turtle dan satu di bagian bawah. Lagi-lagi ya, ini strong lane-nya dari EVOS Legends mau dihentikan dari awal. Mau benar-benar di-press. Dan kita tahu, satu-satunya cara untuk EVOS Legends farming adalah membiarkan Brans-nya nanti untuk bermain dengan Splitus dan Super Ken. Super Ken dapat orange buff dan sekarang blood aja. Tas pun lejap di area tersebut. Wow, dan ini dia efek suppress yang akhirnya bisa menghentikan Tas. Mungkin perbedaannya dari segi retribution juga akan menjadi pengaruh. Apalagi Tasnya mungkin merasanya aman-aman aja nih tanpa adanya gangguan. Dan ternyata Super Ken hadir dan mencuri satu orange buff. Itu masalah utamanya nanti pas ada Turtle atau bahkan Lord. Ketika memang Super Fin-nya ready dengan satu Bloody Hunt. Dan itu yang akan menjadi pengganggu EVOS Legends untuk bermain objektif. Sementara buat sekarang, karena objektifnya pelan-pelan dimakan, Bigatron Alpha jadi seolah unggul banget. Dan bahkan lihat, gak berhenti loh untuk pressure-nya. Wah, Tasnya dihajar lagi dong dan hilang begitu saja. Tapi Fluffy, 1 melawan 2 akankah Fluffy bertahan karena sedikit lagi tapi masih ada penalty zone dia keluarkan. Dan masih selamat sejauh ini. Yap, wah dia mengandalkan sangat-sangat dari Brave Smite-nya ya untuk bisa dapetin HP tambahan lagi. Dan Super Fin ini bener-bener ngebuat dari Brams nggak bisa bergerak terlalu leluasa. Ditekan terus-menerus dan bahkan itu adalah space yang diciptakan di mana Super Saiyan kembali bisa dapetin full plantingan. Dan ini adalah snowballing effect yang mengerikan untuk Bigatron Alpha. Yap, Sorizo mencoba untuk bisa mengganggu area tersebut. Tapi Tas mendapatkan keuntungan, purple buff masih bisa diambil. Yap, dan tapi turtle-nya pun bisa diamankan dengan cukup gratis tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Genius One sudah diamankan untuk Tas. Oke. Dan balik lagi outer bottom turretnya sudah hancur di tangan Super Saiyan. Ya, kalau kita lihat dari team fight yang mungkin berjalan ya dari dua sisi yang berbeda. Sebenarnya bottom lane hampir semuanya dikuasain sama Bigatron Alpha. Jadi secara nggak langsung, EVOS Legends akan bermain farming di area top lane. Karena itu adalah satu-satunya lane yang belum kalah. Walaupun kita lihat tadi Brave Smite mungkin bisa menyelamatkan nyawa daripada Fluffy. Tapi kita tahu ada Baxia Mark.
bakal ada efek dominance ice gratis. Dalam kurun waktu beberapa detik tentunya regen tersebut tidak akan aktif. Buset, penalti zone dia connect langsung. Tapi ada plotan. Dan sedikit lagi Fitrisa tapi super sakitnya. Berhasil langsung dilenyapkan. Mau pergi ke arah mana? Finnya masih berhasil selamat. Tapi Kenya berjuang untuk bisa keluar dari kotak real world manipulation. Dan kembali dengan adanya Yves yang memang sudah terkena nerf juga. Efek slownya jadi nggak terlalu besar. Dan damage-nya masih belum terasa di menit-menit awal. Butuh banget untuk selesai ke arah Ice Queen One, pastinya menjadi item pertama. Dan kita bisa melihat dengan satu buah Rapid Boots itu akan menjadi jawaban untuk bisa keluar dari kotak field manipulation. Wah, ditarik lagi dong Iron Hook-nya. Tidak ada plotan. Tapi Moreno lejap seketika. Palunya gede banget sih memang. Timingnya juga gak sih? Kayak Moreno mungkin mau langsung ultimate di sana. Cuma dia nggak lagi bener-bener tepat di bawahnya dari kaki Fluffy. Jadi nggak bakal maksimal damage-nya. Hanya saja barusan terlalu lama untuk mengulur waktu. Sehingga malah Moreno yang tubuh duluan. Ini dia Panstrong, akankah dia mau melakukan sebuah wild shot dan bandar saja tadi wild shot langsung dikeluarkan dan itu impactnya masuk dalam tubuh dari Sorizo. Tapi Brans hadir dengan satu Blazing Duel walaupun damage masih belum begitu terasa ke arah beberapa player hanya saja sekarang sakitnya. Berhasil langsung dijelaskan, tasnya pun berhasil kabur dari area tersebut. Electrifying Beats-nya ya yang menjadi sebuah jawaban karena Super Saiyan pun di sini nggak membawa adanya escape tools tambahan dengan adanya flicker karena membawanya ke arah satu buah Purify sehingga dia nggak bisa kabur di saat udah ketabrak nih sama tas yang udah langsung lompat ke belakang. Wah, tapi kalau kita lihat dari keseluruhan ya, yang jalanin laning bakal ada Sorizo dan juga Brans. Nanti di menit 10 harusnya kita bakal melihat 1v1 yang menarik karena balik lagi Super Sorizo juga dengan shield absorbnya dia kuat untuk nahan gempuran dari DPS tinggi Cloud dan Super Ken. Tinggal gimana caranya buat dia rotasi. Kalau dia rotasinya ke lane jauh, berarti Super Sorizo bakal dalam posisi 1 lawan 2 kayak sekarang posisinya. Oke, ketahuan sudah Sorizo langsung dikeroyok. Mau pergi ke arah mana dan Sorizo langsung lenyap. Yap, langsung lenyap karena semuanya ya bahkan 4 player dari EVOS Legends berhasil untuk mempanis keberadaan dari Sorizo tersebut. Tapi kembali space lagi-lagi yang memang masih bisa diamankan untuk Super Saiyan. Dan ini yang benar-benar gak dipanis sama EVOS Legends. Di bagian bawah, Sakennya Iya. juga udah dapat inner. Di atas outernya kemungkinan besar hancur kalau bisa karena masih ada pergerakan Baxia. Tapi Brans cuek mencoba untuk bisa mendapatkan outer tar tersebut. Tapi masih bisa digagalkan loh. Sampai di retry bahkan. Iya. Dan kalau kita lihat ya, dari tadi memang Super Ken bakal bener-bener sulit untuk ditumbangkan. Apalagi udah ada Blade Armor. Wah, udah jadi nih. Dan ini bakal jadi PR juga. Waduh, nantinya. wild charge dan tapi hilang pecah. Seketika. Dikira begitu banyak ya source skill ultimate tadi dikeluarkan untuk Finn seorang diri. Oke, malah aku melihatnya ya, EVOS Legends winning condition adalah menghentikan Finn terlebih dahulu sebelum team fight. Karena ketika team fight, Tas sudah pasti akan di bloody hunt oleh Franco. Dan nantinya Super Saiyan yang bebas. Selama Super Saiyan belum ada Athena Shield, harusnya Beginner Alpha masih bisa dikalahkan di early team fight. Hanya saja, nanti mungkin pas di Lord nih, harus kita lihat perbedaan level. Apakah benar-benar bakal jadi keuntungan buat Beginner Alpha untuk mendapatkan Lordnya yang sesaat lagi akan muncul di Land of Dawn. Karena bedanya udah 2 level juga ya. Iya. Dan ini memang yang harus bisa dimanfaatkan oleh Beginner Alpha dengan adanya 2000 pula net worth yang mereka unggulkan kembali. Dengan adanya satu buah pergerakan yang di cover abis-abisan oleh Super Finn-nya. Ini ngebuat lane jauhnya pun jadi agak sulit untuk bisa di mirror gitu ya. Ini Kraid yang ngambil dong outer tarik di atas ya. Kraid yang turun tangan ke area tersebut. Karena ada beberapa pergerakan sekarang di area dari Lordnya. Panstrong, ada satu pergerakan penalti zone yang tadi kenal Sugara Dora. Tapi Finnya sedikit lagi bersisa ada wild shot dikeluarkan pula. Dimana untuk Finnya tidak akan ada blood hunt untuk Tas. Yap, tidak akan ada blood hunt untuk Tas dan bahkan Tasnya pun masih bisa selamat. Tapi Kraid udah mulai harus waspada karena sekali 2 kali tumbuk dari Super Sorizo pun membuat HP-nya tergerus dan 5 versus 4. Lordnya pun masih coba untuk dipegang sama Begatron Alpha. Tapi kalau misalkan lagi dan lagi ya winning condition dari EVOS Legends makan Finn-nya, kebalikannya malah sekarang. Harusnya cari cara buat Fluffy nih, gimana caranya biar dapat inisiasi ke arah Super Saiyan. Karena Super Saiyan kalau udah gak ada Purify,
sudah bisa dipastikan dia akan tertangkap. Karena terlalu banyak slow effect juga dari EVOS Legends. Ada Cloud dan ada Yves. Tapi Moreno, Wah, Morenonya Rockwave udah dikeluarkan, tapi ada Super Ken, Finn pun udah hadir. Gokhan bisa dikeluarkan, tapi Sorizo mulai adik karya tersebut belum menghantarkan damage begitu mematikan, di mana tasnya hanya menyisakan 1 bar HP saja. Sorizo bersembunyi terlebih dahulu, tapi ketahuan sudah posisinya diusir mundur jauh banget. Moreno mencoba untuk bisa mengamankan area mid terlebih dahulu, tapi Lordnya pun masih menjadi perebutan oleh kedua tim ini. Yap, dan Super Sorizo tadi sempat nge-hit ke arah minionnya, HP-nya tumbuh lagi dan Lordnya pun gak di-reset. Lordnya masih coba untuk ditarik ulur, tapi untuk kali ini kembali di-reset, kembali menurunkan dari segi temponya. Dan power pick off yang memang dimiliki oleh Super Finn ini cukup mengerikan. ya balik lagi Bloody Hand benar-benar menghentikan gerakan dari tas itu sendiri. Dan buat sekarang karena Super Ken mungkin belum ready untuk nahan Lord yang lama ya dari segi durasinya. Mau nggak mau mereka harus reset terlebih dahulu agar nantinya Super Ken bisa lebih ready untuk team fight besar. Lihat dia nggak punya Guardian Helmet, di sini posisinya benar-benar bakal sulit banget untuk mendapatkan regen. Karena memang Lordnya walaupun Lord pertama dia tetap bakal mengeluarkan true damage. Dan nggak ada reduction di sana. Ya, Finn ada satu lagi penalty zone-nya Connect. Di mana untuk sakitnya pun udah mengeluarkan pula karena satu free fire, tapi Fanstra mulai maju ke bagian depan. Ada efek knock-up-nya. Lordnya pun langsung berhasil diamankan, tapi terus mencoba untuk bisa mengejar lagi karena Moreno. Super Ken tertinggal di bagian belakang, tapi dengan level 14 dirinya akan semakin tebal dengan atribut yang jauh lebih tinggi. Lordnya ditukar dengan adanya 2 pemain dari Bigetron Alpha. Walaupun kali ini ada keuntungan kembali yang bisa dimanfaatkan dengan satu outer turret mid yang berhasil untuk diruntuhkan oleh EVOS Legends. Fluffy menjadi satu sosok inisiator yang berada di lini depan. Ya kalau kita lihat juga dari Super Sorizo kayaknya dia lebih memilih untuk mengamankan Oracle. Karena dengan Oracle nanti regennya bakal lebih tinggi, tapi Super Sorizo sekarang bakal dikejar. Tapi di belakangnya lihat Super Ken menahan dengan tubuh besarnya. Itu efek slow-nya berasa banget dan wild charge terpaksa dikeluarkan. Dan ini Funstrongnya udah banget di meltdown ya. Super Saknya udah level 13 untuk kali ini. Dan menuju ke arah bottom lane, kita bisa melihat dari Lord yang masih coba untuk di-clear oleh EVOS Legends. Tapi lihat lane atasnya pun udah mulai harus diwaspadain karena udah mulai didorong. Bahkan outer mid turret pun berhasil untuk dihancurkan oleh Bigetron Alpha. Berderet keuntungan yang bisa diambil oleh Bigetron Alpha dengan hanya satu Lord di awal ini, bro. Iya, tapi winning condition dari Bigetron Alpha nggak berhenti sampai di sini. Malah menurutku mereka nggak boleh terlalu memaksa untuk melakukan push. Tahu akibatnya apa ketika berhadapan dengan Yves dan Cloud? High ground defense-nya bakal kuat. Dan di satu sisi lainnya, Bigetron Alpha berarti harus memaksakan team fight-nya di area river atau bahkan di tempat sempit seperti jungle. Karena di tempat itulah target dari Bigetron Alpha mungkin bakal bisa lebih dimaksimalkan. Apalagi kita tahu sendiri, Super Moreno dia punya Breath of the Ocean. Area of effect yang akan menimbulkan satu buah knock-up airbound. Dan itu akan menghentikan rotasi dari EVOS Legends. Serta dengan burst damage raw wave-nya, dia bisa instant kill kepada siapapun, termasuk Kraid. Dan di sini posisinya Kraid, memang dia punya Purify. Tapi ketika Purify-nya sudah diaktifkan, artinya Super Moreno bakal lebih mudah untuk langsung engage ke arah belakang. Dan gimana caranya untuk memberikan tekanan kepada Kraid inilah yang bakal jadi PR untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Karena makin late game, Kraid bakal makin kuat nantinya di depan base. Ya, dan bahkan dari EVOS Legends pun sekarang hanya bisa mengandalkan Funstrong untuk membuka vision-visionnya. Karena dengan adanya potensi dari double pick off. Dan sekarang udah mulai kelihatan, itu Wah, dia. depan strongnya sendirian tapi penalti zone-nya. Masuk di area tersebut bakal tutup sekarang ada Fluffy yang langsung menghilang dengan sangat cepat tapi Brasnya. Ada WA di dalam tubuhnya, Bras mau pergi ke arah mana karena satu yang terakhirnya. Akankah Sorizo berhasil untuk bisa menghilangkan langsung pergerakan dari Bras. Karena tasnya baru langsung nongol, Tas berhasil mendapatkan Sorizo, Grindnya bertahan di bagian belakang. Tas masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri karena satu yang terakhir. Lejap, sudah hanya menyisakan Grind sendirian. Yap, dan itu adalah tabrakan dan membuat dari tasnya berhenti. Electrifying Beats yang tidak ready. Ini membuat dirinya pun tidak bisa melakukan engagement tambahan lagi. Hanya ada double kill yang tadi diamankan oleh EVOS Legends. Dan itu dia, gambaran kalau team fight di jungle lebih nyaman buat Bigetron Alpha. Walaupun memang kita tahu real world manipulation akan menghentikan bagaimana step by stepnya Bigetron Alpha. Namun ketika Kraid terkena zoning out dan Purify-nya diaktifkan, dia bakal merasa terancam dan mau gak mau dia gak bakal join team fight secara paksa. Karena kalau Kraid tumbang, base turret dari EVOS Legends akan terancam. Lihat player golds by UBS Gold, Super Saiyan unggul bahkan 2000 daripada Brans. Dan ini membuat bagaimana EVOS Legends dengan Brans mau tidak mau hanya dialah yang nanti akan menjadi carry utama
dari kubu EVOS Legends. Kalau mereka mampu untuk ngebawa game ini sampai dengan late game, dengan power clear mereka, Blazing Duet, Real War Manipulation, ini mungkin EVOS Legends bisa balikin gamenya. Tapi Bigron Alpha, ingat mereka punya 2 hero yang bisa jump in tiba-tiba ke dalam team fight. Super Moreno dan juga Super Ken. Siapa yang ditangkap, itu akan menentukan gimana nasib dari Bigron Alpha. Nasibnya juga ya, dan melihat dari follow up yang udah cukup dari sisi Bigetron Alpha ini memang harus diperhatikan kembali. Dan balik lagi dengan adanya satu sosok frontline aja nih, Van Strong yang bakal ditugaskan untuk membuka vision. Jadi bener-bener ini minim banget informasi. Aduh, deg-degan banget lo lihat Aaron Hook barusan. Tapi Ken-nya pasang badan di area depan. Ken mencoba untuk memancing beberapa source kill keluar. Untuk bisa membuat rekan-rekannya jauh lebih optimal lagi di lane yang berbeda. Oke, dan ada satu base turret aja yang hancur untuk EVOS Legends kali ini. Masih coba untuk ditarik ulur kembali, tapi 2 wave yang bakal coba untuk dihantarkan. Iron Hook kembali menjadi teror alami yang harus dihadapi oleh EVOS Legends. Tas masih berada di dalam, mereka semua masih cukup sabar. Brans bagian bawah, Sorizo Immortalnya masih ready, belum terpecah. Ada barir dikeluarkan pula, mereka semua masih cukup sabar. Kayaknya tadi kalau misalkan gak ada Immortal ya, Super Sorizo pasti bakal di all in. Di all in Karena sih, kebetulan Fluffy udah ready dengan flickernya. Dan bisa aja penalty zone keluar, tapi untuk sekarang mereka disengage. Karena Bigron Alpha tahu bukan tempat yang bagus untuk team fight di area high ground. Jadi mau gak mau mereka harus keluar dari lini tersebut agar nantinya team fight bisa jauh lebih diunggulkan. Dan buat sekarang Super Sorizo punya 1 buah Hunter Strike. Dia bakal punya escape ability tambahan dari movement speed. Dia punya fast charge, dia punya sprint, ditambah dengan 1 lagi Hunter Strike. Oke, sekarang Kenja terjebak. Kenja mau kemana? Karena Kenja Immortalnya hilang, tapi tasnya juga lejap. Tapi Ken berhasil kabur dari tersebut itu pada berbeda. Winter Tension yang langsung dikeluarkan pula oleh Moreno. Tapi berhasil mundur ke area berbeda. Berhasil masih berhasil selamat karena Sorizo mencoba untuk langsung bisa mengejar. Tapi masih berhasil dielakkan begitu saja. 3 player tersisa dari EVOS Legends. Masih berusaha untuk mundur. Berhasil kabur dengan PMI. Tapi berhasil masuk ke dalam satu base utama yang dimiliki. Masih berhasil tapi Kenja pun akan hilang di tempat berbeda. Super Saiyan langsung dilindungin. Ada beberapa wave biner yang masuk. Akankah Bigron apa berhasil selamat untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Tapi ternyata EVOS Legends masih berhasil mempertahankan base-nya. Wah, hati-hati ada Sorizo yang bisa ngejar sampai ke depan base-nya. Dan Brans masih bisa bertahan. Sehingga EVOS Legends masih punya nafas lebih panjang. Wah, aksi heroik dari Van Strong. Dia ngebadanin 2 core utamanya. Dia ngebadanin Clyde, dia ngebadanin Brans. Kalau seandainya tadi Van Strong tidak membadani Brans, sudah bisa dipastikan endgame akan terjadi dan Super Ken masih 5 detik. Lord bisa saja diamankan oleh EVOS Legends dan comeback possible terjadi. Oke, ada pergerakan di mana tadi Moreno mulai maju ke bagian depan tapi Van Strong yang berhasil dilakukan. Brans Blazing Duet, siapa yang akan mendapatkan Lord ini dan ternyata Tas berhasil mendapatkan tapi itu pada berbeda. Moreno masih berhasil bertahan, Tas yang harus mundur. Hanya ada 2 orang dari EVOS Legends untuk kali ini. Ya, dan 3 tukar Lord. Dan ini cukup berbahaya karena Fluffy dan Tas hanya yang bisa melakukan defensif karena Bigetron Alpha mereka akan coba untuk memaksa base turret di area tengah. Oke, Super Ken pasang badan, web minion masuk dari tengah, dari atas, dari bawah. Lordnya belum lagi muncul tapi sakit. Dan game ketiga milik Bigetron Alpha.